Baik, kita akan mulai diskusi kita siang ini. Pertama-tama tentu kita harus mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam cuaca yang cukup nyaman, tidak terlalu panas hari ini. Hujan barangkali sebentar lagi mudah-mudahan turun. Kita akan bicara mengenai kanker leher rahim. Baik, saya langsung saja. Tadi CV sudah ya, Natali sudah memperkenalkan saya dan dari sekian banyak kegiatan saya ini, saya tadi pesan sama Natali yang paling saya suka adalah yang nomor 1, menjadi ibu dari 3 orang anak. Baik, siang ini kita akan bahas 4 hal, ibu-ibu sekalian, dan mungkin ada bapak-bapaknya, bisa tunjuk tangan bapak-bapaknya. Baik, satu tentang organ reproduksi perempuan dulu, kayak apa sih, kita mesti kenal satu sedikit lebih dalam ya tentang organ reproduksi perempuan, kemudian tentang kanker leher rahim dan infeksi HPV, ternyata ada hubungannya, nanti kita lihat sama-sama. Kemudian natural history dari infeksi HPV, mudah-mudahan kalau kita bisa paham natural history-nya, kita akan lebih sadar gitu bahwa oh ya ternyata saya bisa berbuat lebih baik dan lebih baik di kemudian hari supaya lebih sehat ya. Yang terakhir mengenai pencegahan kanker leher rahim. Baik, organ reproduksi ini memang luar biasa ya. Allah tuh menciptakan segala sesuatu itu tanpa kesia-siaan, dan organ reproduksi perempuan ini adalah sesuatu yang tempat di mana anak kita tumbuh dan berkembang ya, sehingga menjadi bayi yang sehat ya. Tapi ternyata di dalam organ itu sendiri kalau kita lihat ini ada ada bukan hanya tempat kandungan atau rahim tempat anak kita tumbuh saja yang ada di situ, tapi ternyata bagian-bagian kecil dari rahim itu sendiri juga memiliki fungsinya masing-masing. Dan yang kita mau fokus hari ini adalah yang kita sebut dengan leher rahim, bagian terdepan dari rahim setelah mulut rahim ya, atau yang lebih dikenal lagi dengan kata cervix. Jadi mungkin ke depan kita sepakat pakai istilah cervix ya Natali ya, supaya lebih mudah, lebih pendek aja nyebutnya. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, maka di dalam cervix itu sendiri ada bagian-bagian yang luar biasa ya. Ada bagian luar ini namanya ectocervix dan bagian dalam namanya endocervix. Masing-masing dengan fungsinya masing-masing ya. Dan di antara keduanya ini adalah satu area pertemuan antara keduanya yang ternyata dia bergerak terus sepanjang usia reproduksi kita. Ya, kalau kita lihat lebih jauh lagi, daerah yang kuning ini yang kita sebut dengan zona transformasi. Nah, ini yang daerah yang rentan terhadap kanker. Kalau dilihat lebih kecil lagi, lebih detail lagi, sebetulnya ada beberapa tipe dari zona transformasi. Ada yang modelnya istilahnya ekstrovert gitu ya, dia terbuka, dia memang semuanya ada di luar. Ada yang separuh-separuh, dia ada yang separuh-separuh seperti yang tipe 3 ini di bagian dalam, dan ada yang dia lebih menjorok ke dalam. Nah, ini yang introvert nih. Yang ketiga ini adalah introvert. Ini yang kadang-kadang kalau kita melakukan pemeriksaan tidak hati-hati, itu bisa terluput dari pengamatan kita. Nah, ini yang harus hati-hati. Dan dia dipengaruhi oleh memang tipe cervix dari orang tersebut. Jadi bukan sesuatu yang, jadi kalau ada nih orang misalnya, saya pap smear rajin tapi kok tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu ada kanker cervix. Nah, mungkin dia masuk ke tipe yang ketiga ini, yang kemudian memang tidak fully visible bagian zona transformasinya. Itu yang memang harus lebih hati-hati. Nah, dalam pertumbuhannya juga pada usia yang berbeda, zona transformasi ini juga memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh nih, pada waktu lahir kita lihat di sini letaknya di dalam semua nih, sehingga dia aman, dia terlindung. Sebenarnya tujuannya Allah bikin ini supaya ini jangan ada yang ngutak-atik gitu, karena ini adalah epitel-epitel yang mudah sekali berubah, mudah dibajak gitu, sehingga terjadi berubah sifatnya menjadi ganas. Nah, pada usia muda kita lihat di sini dia bleber keluar ya, sehingga ini menjadi rentan terhadap infeksi HPV dan kemudian terjadi keganasan.
Pada usia yang lebih dewasa lagi, maka sel-sel yang tadinya ada di luar itu mengalami yang disebut dengan metaplasia squamosa. Nah, pada tahap itu dia sudah memiliki epitel yang kuat, yang tidak mudah dimasuki oleh HPV dan dibajak selnya sehingga terjadi perubahan ke arah keganasan. Nah, ini yang kemudian berhubungan nih dengan kegiatan atau aktivitas seksual di usia yang muda, dia akan beresiko terhadap kanker serviks lebih mudah karena memang dia daerahnya terpapar, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat hubungannya antara kanker serviks dengan infeksi HPV. Ini kalau kita mau lihat ya keganasan yang ada di Indonesia ini dari data Globocan 2018. Kanker serviks itu menempati urutan kedua setelah kanker payudara. Jadi bukan main-main, gitu ya, bukan main-main. Angkanya cukup besar di Indonesia dan di dunia. Dia juga menempati urutan kedua. Hanya bedanya di negara maju dia biasanya datang pada stadium yang lebih rendah gitu, karena keberhasilan screening sebetulnya ya. Nah, kalau kita lihat lagi Indonesia secara khusus ya, tadi dia adalah kedua setelah kanker payudara, ada 32.000 kasus baru, ini Riskesdas 2018. 32.000 kasus baru per tahun, dan itu berkontribusi terhadap 18.000 kematian per tahun. Yang kalau kita breakdown lagi itu 50 kematian per hari akibat kanker. Dan yang kita masih menjadi concern kita adalah 80% datang pada stadium lanjut. Dan 90% dari yang datang pada stadium lanjut ini hanya bisa mencapai usia hidupnya hanya 2 tahun. Jadi ini memang sesuatu yang cukup memprihatinkan gitu ya, dan kita bisa melakukan sesuatu ya, karena kanker serviks itu bisa dicegah. Nah, kaitannya dengan HPV, jadi HPV itu kalau sekarang kita lagi rame dengan virus yang namanya corona ya. Nah, ini sekarang kita agak menepi sedikit, kita bicara mengenai virus yang namanya human papilloma virus. Ternyata HPV itu penelitian terakhir menyebutkan bahwa dia bukan hanya kanker serviks yang menjadi yang disebabkan oleh HPV. 100%, hampir 100% kanker serviks disebabkan oleh HPV. Sementara kanker di vulva, itu bagian bibir dari kemaluan ya, itu adalah hampir 40%. Kanker di vagina juga bisa, kanker di anus juga bisa. Kemudian kutil-kutil kemaluan, ternyata dia juga bisa menyebabkan kanker di daerah kepala dan leher, itu antara 12-70%. Kemudian di penis pada laki-laki. Jadi kanker HPV ini ternyata kontribusinya cukup banyak untuk kejadian kanker dan bukan hanya pada perempuan. Maka nanti kalau kita sampai pada pembahasan mengenai vaksinasi untuk HPV ya, itu ke depan ini bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki, gitu ya. Kemudian sekitar 91% kanker leher rahim itu didahului oleh HPV, dan 90% dari infeksi HPV yang terjadi itu sebetulnya akan mengalami kesembuhan. Jadi ketika kita terinfeksi HPV, jangan panik dulu, karena 90% sebetulnya dia akan mengalami regresi, hilang dengan sendirinya, dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku, gitu ya. Yang 10% baru dia akan berkembang menjadi kanker. Nah, yang mana yang menyebabkan? Jadi dari 100-an mungkin lebih sekarang strain virus HPV yang sudah ditemukan, itu ada dikelompokkan menjadi low risk, intermediate risk, dan high risk. Pada yang kita perlu perhatikan yang dia menyebabkan keganasan adalah yang high risk. Nah, intermediate risk ditemukan juga sebagian bisa menyebabkan kanker, tapi yang terbanyak adalah high risk. Nah, ini yang nanti dalam perkembangannya vaksinasi itu juga berkembang. Dia bukan hanya mengcover yang high risk saja, tapi juga sudah sekarang tersedia vaksinasi untuk yang intermediate risk. Ya. Jadi virus HPV ini akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel epitel dari mukosa serviks, juga pada mukosa yang lain, dan ketika dia sudah masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, maka dia akan membajak bagaimana DNA sel tersebut diambil alih oleh HPV dan menjadi hostnya, menjadi inang dari
virus HPV. Karena virus ini nggak bisa hidup tanpa inang gitu ya. Inang itu host ya, bukan berarti dia harus orang Batak, bukan gitu. Kalau inang Batak itu lain lagi gitu ya. Natalia tahu itu. Infeksi HPV pada serviks, nah ini yang menyebabkan kanker serviks. Dan HPV yang mana tadi? HPV yang high risk. Dan ingat, karena hanya 10% yang berubah menjadi kanker, berarti ada hal lain nih selain HPV, yaitu adanya faktor-faktor lingkungan yang kemudian menyebabkan orang tersebut menjadi susceptible terhadap kanker. Ada lagi faktor genetik yang juga mempengaruhi seseorang yang terkena HPV tersebut kemudian mengalami kanker. Jadi ada bukan hanya satu atau dua faktor, tapi ada beberapa faktor yang berperan. Nah, kita coba lihat nih ketika terjadi infeksi HPV sampai kanker tuh kira-kira bagaimana ceritanya gitu ya. Nah, ketika orang pertama kali terinfeksi HPV, karena HPV ini ada di mana-mana lah ya, dia memang ada di saluran genitalia gitu. Jadi bisa ada di mana-mana. Jadi kalau Anda memiliki HPV terdeteksi ada HPV infeksi, jangan berkecil hati dan jangan kemudian nuduh macam-macam dulu gitu ya, bukan. Ini memang adalah virus yang memang bisa ada di situ dan hampir di semua orang ada gitu ya. Nah, ketika terjadi pertama kali terjadi infeksi, maka 70% sampai 90% dia akan mengalami regresi dan bersih, jadi normal, jadi nggak ada masalah gitu ya. Sementara akan mengalami progres ke arah yang lebih buruk itu 10% gitu ya. Dan sebagian di sini akan mengalami yang disebut dengan infeksi persisten. Jadi infeksi terus tapi nggak berkembang menjadi lebih buruk, tapi ada terus HPV-nya. Nah, yang sebagian lagi akan berkembang menjadi yang disebut sebagai pre-cancer. Nah, pre-cancernya ada dua, ada yang low grade, ada yang high grade. Nah, ini kondisi ini bisa bertahan sampai 5 tahun gitu ya. Dan sebagian masih mengalami regresi, 30% akan kemudian sembuh. Dan sebagian lagi akan kemudian mengalami bentuk yang lebih severe, yang lebih berat gitu ya. Dan ini membutuhkan waktu bisa sampai 10 tahun bahkan lebih. Ada yang mengatakan sampai dengan 30 tahun. 10 sampai 30 tahun baru dia akan berkembang menjadi kanker leher rahim. Dan apa yang terjadi ketika virus itu masuk ke dalam sel epitel tadi yang saya bilang, epitel dari serviks ya, dia mengambil alih DNA sel normal. Kemudian dia akan mengalami, ketika dia berhasil mengambil alih, maka dia mengalami replikasi. Nah, ini yang kemudian tadi kita udah cerita, 90% akan membaik, 10% akan berkembang menjadi kanker dalam waktu 10 sampai 30 tahun. Artinya kita punya waktu 10 sampai 30 tahun sebelum dia berubah menjadi kanker. 10-30 tahun waktu yang lama ibu-ibu sekalian. Jadi jangan sia-siakan waktu yang 30 tahun ini, 10 sampai 30 tahun ini. Nah, bagaimana kita bisa terinfeksi? Karena dia memang posisinya ada di dalam jalan lahir, ada di vagina, ada di mulut rahim. Tentu dia hanya akan berpindah-pindah ketika terjadi hubungan seksual, gitu ya. Ini yang sebagian besar, gitu ya. Nah, lalu dari 100 tipe HPV yang ada, bisa saja 16-18 itu ada di dalam HPV yang ada di tubuh kita, gitu ya. Atau misalnya 31 dan 45 atau 6 dan 11 yang low risk ya, yang high risk, yang intermediate risk tadi dan yang high risk. Nah, baru yang ini kemudian dia akan berkembang, yang high risk menjadi 70% akan menjadi kanker ya, yang strain 3145 30% akan menjadi kanker gitu ya. Yang low risk dia akan menimbulkan yang disebut dengan kutil kelamin. Nah, ini yang artinya kalau kita sudah pernah mengalami kutil kelamin berarti sudah terbukti di situ ada HPV di dalamnya. Dan sekali lagi jangan lupa bahwa 90% tubuh kita mampu menghilangkan si HPV ini gitu, dengan daya tahan tubuh yang baik. Gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan dia kemudian mengalami progres ke arah yang buruk? Kalau bisa dilihat di sini kotak pertama ya, adalah ini di atasnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi HPV itu kemudian akan berubah menjadi kanker atau sesuatu perubahan seluler yang buruk gitu ya. Sini seperti disebutkan ada pasangan, mohon maaf, ganti-ganti pasangan seksual gitu ya, itu juga bisa menyebabkan
bisa menyebabkan perubahan HPV menjadi dari sekedar infeksi menjadi ke arah prakanker atau kanker. Ya, kegiatan seksual yang di usia muda, paritas yang tinggi, jadi anak banyak itu juga pengaruh ya. Laki-laki yang tidak disirkumsisi itu juga bisa mempengaruhi kemungkinan terjadinya lebih banyak HPV ya. Kemudian hal yang mempengaruhi dia menjadi keganasan, jenis HPV-nya gitu ya. Kemudian kondisi imun tubuh kita yang rendah, misalnya pada kondisi-kondisi di mana kita memiliki infeksi HIV gitu ya. Kemudian adanya penyakit menular seksual yang lain. Artinya memang sudah ada kuman-kuman lain yang kemudian mempengaruhi daya tahan dari serviks sendiri. Yang keempat disebutkan adalah genetik. Jadi genetik ini juga memegang peranan dalam kejadian kanker ya. Lalu lingkungan di dalam sekitar sel sendiri ya, seperti adanya HPV yang beraneka ragam, merokok, ya penggunaan kontrasepsi hormonal dalam waktu yang panjang itu juga bisa mempengaruhi ya. Lalu dari faktor genetik sendiri, dari genetik HPV-nya sendiri maupun dari manusia sebagai hostnya. Jadi ini hal-hal yang mempengaruhi bagaimana dia kemudian mengalami progresi menjadi prakanker dan kanker. Nah, ini salah satu jurnal yang menyebutkan bahwa usia seksual yang muda itu juga menyebabkan menjadi satu risiko yang cukup berarti ya. Ini kalau dilihat di sini odds ratio-nya 4 kali risikonya pada perkawinan atau hubungan seksual kurang dari 16 tahun itu 4 kali beresiko untuk terjadi kanker serviks gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada serviks? Yang terjadi pada serviks ini kalau dilihat di serviks normal seperti ini. Ini adalah serviks yang sudah mengalami lesi prakanker sampai dengan kanker ya. Cilakanya pada kurun waktu 10 sampai 30 tahun ini itu lesi prakanker itu hampir tidak bergejala. Jadi keputihan gejalanya bukan. Semua orang bisa mengalami keputihan dan keputihan itu tidak bisa membedakan keputihan yang seperti ini disebabkan oleh HPV, yang ini bukan HPV, itu tidak bisa gitu ya. Nah, sementara ketika dia sudah masuk ke dalam, ini adalah kanker stadium 1B, 1A ya, ini stadium in situ, jadi kankernya masih terlokalisir pada serviks, baru di sini mulai ada gejala. Gejala yang paling sering adalah kontak bleeding. Kapan serviks kita kontak? Pada saat melakukan hubungan seksual. Jadi gejala pada kanker stadium paling awalnya itu ya gangguan perdarahan. Nah, kadang-kadang ibu-ibu nggak menyadari, habis nyampur, habis berhubungan seksual, ada keluar darah pagi-paginya, habis itu nyambung mens. Nah, bingung kan ini mens atau kontak bleeding, nggak tahu kita. Jadi nggak bisa diketahui hanya dari gejala, karena tidak ada gejala yang spesifik dari kanker serviks. Gitu ya. Itu catatan yang pertama yang harus ibu-ibu sekalian pegang. Nah, lalu bagaimana kita tahunya gitu? Kita tahunya nanti dengan melakukan pencegahan. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahan. Pencegahan kita bagi dua nih ibu-ibu sekalian, pencegahan primer dan pencegahan sekunder. Sebetulnya enaknya ngomong pencegahan sekunder duluan ya, tapi karena primer itu seolah-olah jadi primer duluan gitu, jadi kita bahas dulu yang primer dulu deh ya, mengenai vaksinasi kanker serviks. Pada pencegahan primer itu sebetulnya disebutkan bahwa sepertiga dari kanker itu, kasus kanker itu dapat dicegah melalui 4 hal itu. Makanan sehat, olahraga, jaga berat badan, stop rokok dan alkohol. Ini adalah microenvironment yang menyebabkan racun-racun di dalam tubuh kita itu menjadi menumpuk gitu ya. Nah, makanan ini yang seru nih. Makanan ini sekarang diskusinya panjang lebar ya. Makanan yang sehat itu seperti apa gitu. Nah, ini saya tampilkan nih versi Indonesia, ada yang disampaikan oleh Direktorat Promkes ya di Kementerian Kesehatan, dan ada yang ini versi Amerika. Silakan dibanding-bandingkan ya. Kita memiliki kebiasaan yang berbeda sepanjang hidup kita. Jangan kita ikut-ikut yang versi Amerika, karena kita adalah orang Indonesia, barangkali seperti itu ya, karena tubuh kita sudah dibuat sejak lahir disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia. Nah, kalau dilihat di sini tetap 50% nih porsinya adalah sayur dan buah-buahan. Nah, ini nih yang manusia modern ini sulit sekali untuk dapat sayur dan buah-buahan 50% dari menunya, dari piringnya gitu ya.
Nah, kemudian makanan pokok dan lauk pauk ada di sini. Makanan pokok ini kita barangkali sebagai orang Indonesia sering terpaku pada nasi, gitu ya. Padahal nasi itu sebenarnya adalah biji-bijian yang sudah mengalami proses bermacam-macam. Mulai dari penggilingan, dibuang kulitnya, ya dibuang kulit itu berarti dibuang vitaminnya, ibu-ibu. Dibuang vitaminnya, habis itu diputihkan lagi ya. Makanya ibu-ibu jangan senang nasi yang putih gitu ya, karena nasi yang putih itu nasi yang sudah diproses lebih lanjut. Jadi bukan berarti lebih putih lebih baik gitu. Nah, ini tolong diperhatikan aja makanan pokok kita, mungkin kita perlu berpikir untuk selain nasi putih. Nah, itu aja pesan saya ya. Olahraga, jaga berat badan. Jadi berat badan itu bukan masalah tampilan ya, tapi lebih kepada masalah makin indeks massa tubuh kita itu mengarah ke lebih dari 25%, maka kemungkinan kita untuk sakit itu makin besar. Nah, balik lagi kepada vaksinasi, selain tadi cara hidup sehat, maka yang pencegahan primer yang kedua adalah vaksinasi. Kita tahu bahwa resiko kanker tadi sudah kita bahas sedikit-sedikit ya, mengenai hubungan seks usia muda, multiple partner, adanya penyakit menular seksual yang lain, daya tahan tubuh yang rendah, merokok. Biar bagaimanapun kita hanya bisa mendapatkan efektivitas vaksin yang maksimal apabila faktor risiko ini kita buang. Gitu. Intinya itu. Nah, lalu vaksinnya apa saja yang tersedia? Sekarang ini sudah ada 3 macam yang tersedia di pasaran ya. Bivalen itu dia hanya mengcover HPV 16 dan 18. Quadrivalen itu dia mengcover 4 tipe HPV, dan 9 valen itu dia mengcover 9 tipe HPV termasuk yang intermediate. Tadi kalau Ibu sempat lihat menghafalkan yang intermediate itu masuk dia di vaksin yang 9 valen. Nah, yang banyak beredar mungkin yang di Indonesia adalah bivalen dan quadrivalen. Dan yang 9 valen ini lebih kepada yang bisa digunakan untuk laki-laki dan anak laki-laki dan anak perempuan, karena dia juga mengcover strain HPV untuk kanker yang lain. Gitu ya. Cukup efektif, jadi 90% mencegah kanker serviks ya, aman untuk vaksin serviks ini dengan toleransi yang baik ya. Kemudian diharapkan bisa mencegah 70% dari kanker serviks, karena yang 30% itu adalah HPV onkogenik yang lain yang kita belum kenal ya. Kemudian dia akan menginduksi antibodi lokal pada serviks sehingga virus tidak bisa masuk ke dalam sel epitel serviks ya. Dan dia akan lebih efektif apabila digunakan pada usia yang lebih muda ya, dianjurkan 11 sampai 12 tahun. Jadi kalau di DKI kita sudah ada programnya untuk vaksinasi anak usia 11 tahun ya. Jadi kalau nggak salah nih SD kelas 6 kalau nggak salah pemberian pertama kali vaksin serviks oleh pemerintah DKI ya. Kemudian perlindungannya mencapai 7 tahun. Untuk vaksin sebaiknya tidak digunakan pada saat kehamilan, tapi pada ibu menyusui boleh digunakan ya. Kemudian pada orang yang sudah melakukan pemeriksaan DNA HPV dan positif, vaksin dapat terus diberikan, tapi apabila dites, jangan dilakukan tes HPV DNA pada saat kita mendapatkan vaksin, karena nanti akan jadi false positif. Nah, kita masuk ke pencegahan sekunder, minta waktu tambahan barangkali 3 menit lagi dari yang waktu tersedia ya. Jadi yang paling sederhana adalah pemeriksaan IVA. Ibu-ibu sekalian bisa melakukan pemeriksaan ini di puskesmas di mana-mana di Jakarta sudah bisa dilakukan ya. Prinsipnya adalah menggunakan asam asetat pada mulut rahim sehingga epitel normal itu akan mengalami pembengkakan. Nah, epitel yang tidak normal tidak ikut membengkak, jadi dia kelihatan sebagai lesi acetowhite, jadi kelihatan putih. Nanti ada gambarnya kalau saya nggak salah ya. Hasilnya ada 3, IVA negatif. Ketika negatif, ibu bisa ulang 3-5 tahun. Tapi kalau ibu memiliki faktor risiko, maka sebaiknya bukan hanya IVA, tapi harus dengan pap smear. IVA positif bisa dilakukan terapi cryo langsung atau bisa dilakukan pemeriksaan kolposkopi dan biopsi, tergantung seberapa luas lesinya tersebut ya. Dan apabila hasil yang ketiga adalah mencurigakan ke arah lesi prakanker, maka harus dilakukan kolposkopi dan biopsi ini untuk memastikan diagnosisnya ya. Lalu pasien bisa melihat nggak kondisi serviksnya. Nah, ini kekurangannya dari pemeriksaan IVA yang biasa. Ibu-ibu nggak pernah lihat serviks ibu seperti apa. Sekarang ada yang disebut
pemeriksaan femicam. Jadi ada kamera yang kemudian akan memotret kondisi serviks. Jadi ibu bisa melihat ini kondisi serviks itu seperti ini. Nih, ibu dengan menggunakan IUD ya. Di sini benangnya kelihatan, memang dikeluarkan. Dan ini serviksnya kelihatan. Gunanya apa? Tentu ibu dengan melihat secara langsung, ibu bisa membandingkan ketika akan dilakukan pemeriksaan berikutnya. Oh ya, ternyata ada perbaikan. Oh, atau tetap baik atau ada terjadi perubahan, gitu ya. Jadi magnifikasinya memang sedang sampai rendah. Yang magnifikasinya lebih kuat itu adalah pemeriksaan kolposkopi. Jadi femicam ini di bawah kolposkopi, gitu ya. Kemudian ibu bisa punya dokumentasi seperti kalau USG itu ada printnya ya, ini juga bisa di print, ada hard copy-nya, sehingga ibu bisa membandingkan dengan hasil pemeriksaan berikutnya. Kemudian nah ini femicam ya, dan nanti dokter akan mengcapture, kemudian menuliskan catatannya di selembar hasil laporan dan menyertakan fotonya di situ yang ibu bisa kemudian membandingkan dengan pemeriksaan berikutnya. Jadi dan femicam ini biayanya cukup murah ya, ibu bisa lakukan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan dan bisa mempunyai dokumentasi tentang serviks ibu yang selama ini ibu belum pernah lihat ya. Pemeriksaan pencegahan sekunder yang lainnya adalah pemeriksaan pap smear. Ini adalah sebetulnya standar, gold standar dari pemeriksaan sitologi serviks ya. Cara pemeriksaannya dengan spekulum seperti ini, ibu tidak akan merasa kesakitan, hanya memang tidak nyaman ya. Tidak nyamannya pertama kali karena harus buka celana di depan umum gitu, di depan orang lain gitu ya. Itu yang paling tidak nyaman. Tapi manfaatnya saya pastikan itu jauh bermanfaat ketimbang rasa tidak nyaman itu. Jadi sempatkanlah ya untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Dan ini nanti kemudian di daerah mulut rahim ini dengan spatula seperti di gambar ini ya, dia seperti stick es krim. Itu hanya diusap saja, kemudian selnya diperiksa di bawah mikroskop. Ada dua macam, yang ini yang kita lihat gambar di sini ada yang konvensional, ibu bisa lakukan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan juga. Dan yang kedua adalah yang disebut dengan liquid based pap smear. Keunggulannya adalah ketika diambil, caranya sama seperti tadi, tapi menggunakan sikat yang berbeda ya. Lalu dimasukkan ke dalam cairan. Nah, cairan ini yang kemudian terpisah sel itu dengan pengganggu-pengganggu yang lain, lendir dan lain sebagainya gitu ya, sehingga hanya sel saja yang diperiksa. Kemudian dilakukan pemeriksaan pap smear. Jadi ini meningkatkan fungsi dari pap smear. Ya. Yang lain lagi dari ini adalah pemeriksaan tes DNA HPV, di mana ketika diambil epitel permukaan serviksnya juga dilakukan pemeriksaan DNA. Jadi DNA dari virus HPV yang kita mau deteksi ya, terutama virus yang high risk ya. Kemudian diperiksakan dan nanti kita dapatkan hasilnya. Hasilnya kalau hasilnya normal tentu atau negatif ya, dilakukan tidak ada pemeriksaan tambahan. Jika hasilnya positif, jangan ketakutan dulu karena HPV DNA ini harus dikombinasi dengan pemeriksaan pap smear. Selama hasilnya, pokoknya kalau hasilnya meragukan, maka ibu harus melakukan pemeriksaan lanjutan yaitu kolposkopi atau biopsi. Kalau pemeriksaannya positif disertai dengan pap smear yang positif juga, tentu ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah agar lesi prakanker ini tidak kemudian berubah menjadi kanker. Nah, ini kira-kira ringkasannya ya. Kapan kita melakukan screening pertama kali? Pada usia, menurut ECOG ya, pada usia 21 tahun atau 3 tahun setelah kontak seksual yang pertama. Jadi kalau ibu kontak seksual di usia 17 tahun misalnya, menikah muda gitu ya, 17 tahun, maka paling tidak pada usia 20 tahun ibu sudah melakukan pap smear. Intervalnya bagaimana? Bisa 1 tahun, bisa 2-3 tahun jika umurnya di atas 30 tahun, dengan catatan pap smear-nya selama 3 tahun berturut-turut normal. Perempuan dengan HIV, jadi pengidap HIV, maka tahun pertama harus melakukan pemeriksaan 2 kali, jadi 6 bulan jaraknya. Kalau normal, selanjutnya bisa setiap tahun. Setelah usia 65 tahun, ibu tidak perlu melakukan pap smear lagi, terutama jika tidak ada gejala dan sebelumnya semua catatannya normal ya. Atau setelah operasi pengangkatan rahim total untuk indikasi kelainan yang sifatnya jinak. Ini ada juga rekomendasi untuk screening ya. Kapan kita melakukan HPV DNA?
HPV DNA kita lakukan pada usia 30-65 dengan jarak 5 tahun. Dan ini boleh disebutkan bahwa pada kondisi-kondisi yang beresiko untuk terjadinya kanker, ya. Atau ketika high risk, maka rekomendasinya menjadi lebih kerap saja pemeriksaannya. Mohon maaf, Dr. Lily, 2 menit 2 lagi. menit lagi ya, baik, 2 menit lagi. Terima Baik, mungkin ini yang terakhir. 2 menit berarti sisa ya. Ada banyak mitos nih terkait HPV. Saya coba tampilkan di sini ya. Ada yang mengatakan HPV itu jarang gitu ya. Itu tidak benar. HPV itu adalah penyebab penyakit menular seksual yang tersering. Gitu ya. Jadi jangan menganggap HPV itu jarang. Bukan juga konspirasi gitu ya. Seperti yang dituduhkan pada corona ya. Lalu ada lagi mitos yang mengatakan bahwa dia ditularkan melalui udara. Jadi bukan melalui udara, melalui kontak. Jadi kok dia bisa sampai ke mulut, anus dan segala macam? Ya karena dia ditularkan melalui kontak ke area-area tersebut ya. Kemudian hanya ada satu tipe HPV yang menyebabkan kanker, tidak benar ya. Jadi adik kita tahu tadi ada HPV yang high risk, ada yang intermediate risk. Kemudian kita akan tahu ketika kita terinfeksi HPV, tidak ya, karena tidak bergejala tadi. Jadi tahunya dari mana? Dari screening. Screening yang mana? Pap smear atau minimal IVA, ya. Kemudian kalau sudah pernah terinfeksi HPV itu tidak akan terinfeksi lagi, tidak benar ya, karena ada 100 jenis infeksi strain dari HPV. Kemudian disebutkan lagi jika baru 1 kali berhubungan seksual tidak akan terkena HPV. Itu tidak benar gitu ya, karena 1 kali hubungan seksual itu bisa HPV siapa saja masuk ke situ gitu ya. Baik, saya rasa Natali itu saja yang bisa kita sampaikan. Silakan untuk melanjutkan dengan diskusi. Saya stop share ya. Ya, baik Dok. Terima kasih Dr. Dwi Rani Amelia SPOG atas penjelasannya. Untuk Bapak, Ibu, dan seluruh peserta semua, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi bahwasanya Rumah Sakit Budi Kemuliaan saat ini sudah memiliki poli mata, poli THT, poli bedah, poli kulit, poli rehabilitasi medik, poli gizi, dan kami juga memberikan pelayanan pemberian vaksin untuk orang dewasa seperti vaksin meningitis, influenza, dan vaksin untuk mencegah kanker serviks. Selain itu, Rumah Sakit Budi Kemuliaan juga sudah menyediakan drive-thru untuk pemeriksaan tes PCR COVID-19. Untuk informasinya bisa menghubungi customer service kami di nomor telepon 0812 900 3051. Dan pada saat ini, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan sedang membuka penerimaan mahasiswi baru tahun ajaran 2020-2021 dan bisa kita lihat melalui website. Baiklah, Dr. Dwi Rani Amelia dengan panggilan Dr. Lily, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Dok. Baik, kita sudah pilih 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Yuke. Ibu saya penderita CA cervix stadium 2 Dok. Alhamdulillah sudah sembuh. Apakah saya sebagai anak perempuan punya resiko lebih banyak terkena kanker cervix? Terima kasih. Langsung dijawab aja ya? Betul Dok, langsung dijawab. Baik. Jadi susceptibilitas, istilahnya susceptibilitas ya, ke kemungkinan seseorang untuk terkena kanker ya. Susceptibilitas terhadap kanker itu sebetulnya sampai sekarang itu para ahli menganggap bahwa itu ketika seseorang atau seseorang itu terkena kanker, maka keturunannya itu memiliki susceptibilitas terhadap kanker. Any kanker apapun gitu. Jadi itu dulu gitu. Makanya sekarang ini dunia sedang mengumpulkan ya data genetik gitu ya. Mana sih yang gen yang mana sih yang bikin orang itu kemudian bisa kanker atau tidak kanker gitu ya. Prosesnya sedang berjalan sekarang. Jadi overall ketika keluarga kita ada yang terkena kanker, maka keturunannya itu memiliki susceptibilitas terhadap kanker dengan persentase yang berbeda-beda. Nah, dikenal sampai saat ini dikenal seperti kalau untuk perempuan ya, kanker payudara dan kanker ovarium itu memiliki susceptibilitas genetik
yang sangat tinggi, itu 50-85%. Jadi kalau ibu kita kanker payudara, maka hampir 80% kita beresiko untuk terkena kanker payudara. Beresiko ya, jadi tidak kemudian serta-merta langsung kena gitu. Karena ada faktor-faktor, tadi kan multifaktor gitu ya. Nah, untuk kanker serviks itu kalau kita baca itu suseptibilitasnya 2-5%. Itu sudah agak rendah sih dibandingkan kanker payudara atau kanker indung telur ya, kanker ovarium kanker ovarium dan kanker payudara itu yang sangat tinggi yang saat ini diketahui. Nah, untuk serviks itu 2-5%. Lalu bagaimana ya? Seperti yang tadi dibilang, hidup sehat gitu ya. Menjaga supaya kita sehat itu adalah yang nomor satu, menjaga daya tahan tubuh kemudian ya, dan jangan lupakan untuk melakukan screening dengan baik IVA, Pap smear atau yang lain yang diperlukan. Gitu ya. Terima kasih Dokter Lili untuk penjelasannya. Semoga Ibu Yuke bisa puas dengan jawaban yang ada dan semoga tetap dalam hidup sehat dan ditunggu di Rumah Sakit Budi Kemuliaan untuk dapat berkonsultasi lebih lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marnila Dewinta. Saya pernah mengalami keputihan, Dok, dan akhirnya berwarna hijau. Lalu saya sudah melakukan pengobatan dengan pemanasan dan sebelum pemanasan saya disuntik kiri dan kanan paha saya. Pengobatan ini tidak boleh putus selama 9 hari. Apakah ini bisa mengakibatkan resiko terkena? Saya melahirkan operasi sebanyak 3 kali. Terima kasih. Bagaimana Dokter Lili? Itu yang pertanyaan kedua ya? Iya, Dok. Jadi kalau itu pengobatannya apa ya? Nggak disebutkan ya sama Ibu Marnila ya? Enggak, Dok. Pengobatannya nggak disebutkan apa ya? Cuma yang jelas yang disebutkan di dalam referensi itu yang berhubungan dengan kanker serviks, salah satunya memang kontrasepsi ya. Kontrasepsi oral sebetulnya. Ya, kontrasepsi oral itu pemakaian yang jangka panjang. Kontrasepsi oral itu memiliki risiko untuk terjadinya kanker serviks karena perubahan dari epitel serviksnya sendiri. Itu mungkin ini agak obatnya apa saya nggak jelas ya. Iya, Dok. Nggak dijelaskan. Baik, terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nuraini, saya mau tanya ciri-ciri yang lebih spesifik yang paling gampang mengenali kalau kita kena kanker serviks itu apa ya, Dok? Sebagai orang awam. Baik. Pertama-tama saya mau titip pesan dulu nih sama Bu Nuraini gitu ya. Karena yang kita mau itu bukan kanker serviksnya, kita mau tidak kena kanker serviks toh? Ya. Nah, supaya tidak kena kanker serviks, maka kita perlunya tuh sebelum kena gitu kan? Ya kan? Ya. Kalau udah kena kanker tergantung stadiumnya Bu. Gejalanya ya pendarahan. Nah, paling gampang kalau serviks itu gangguannya adalah pendarahan. Gejalanya adalah pendarahan tidak normal dari jalan lahir. Ya, pertama-tama tuh ibu akan merasa bahwa kok mens saya nggak berhenti-berhenti ya. Lama-lama terus-terusan berdarahnya. Awalnya mungkin hanya ketika habis berhubungan seks ibu mengalami pendarahan gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu darahnya terus-terusan dan sudah tidak bisa dipisahkan antara darah haid dengan darah akibat kankernya. Tapi kita maunya tuh sebelum itu, Bu. Kalau udah itu mah udah tegak, diagnosisnya mudah kalau gitu. Nah, yang kita mau adalah sebelum terjadi kanker. Nah, itu namanya prakanker. Lesi prakanker itu tidak bergejala. Nah, ini 10-30 tahun kita diberi kesempatan oleh Allah satu kondisi yang tidak bergejala, yang kalau kita tidak hati-hati kapan saja bisa jatuh menjadi kanker. Nah, itulah yang kita bisa mendeteksi hanya dengan pemeriksaan Pap smear. Gitu. Jadi siapa-siapa yang belum pernah Pap smear, besok langsung bikin jadwal janjian Pap smear. Iya, baik Dokter Lili. Oke, Ibu diingat siapa yang terakhir kali belum pernah periksa Pap smear, boleh langsung hubungi customer service kami untuk segera membuat jadwal dan melakukan pemeriksaan Pap smear di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Selanjutnya Dok, ada pertanyaan dari Ibu Desti. Siap.
pada masa menopause bisa terkena kanker serviks dan apakah gejalanya sama dengan usia produktif? Pada usia menopause ya? Iya. Yang menjadi rancu begini Bu, kan tadi kita udah paham bahwa proses sampai terjadi kanker itu panjang. Jadi misalnya ibu menopause umur berapa? 60 deh misalnya, atau 55 ya. 55 tahun ibu menopause. Habis 55 tahun saya bisa kanker nggak ya? Kalau ibu tidak pernah pap smear sebelumnya, jawabannya nggak tahu. Bisa kanker apa enggak. Karena tidak ada data bahwa ibu tidak mengalami gangguan akibat HPV. Tapi kalau ibu rajin pap smear selama sebelum menopause, tadi anjurannya yang tadi saya sampaikan, sampai umur 65 ibu berhenti pap smear nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi sampai dengan dari 55 sampai 65 tetap dilakukan pap smear gitu. Jadi kalau ditanya gejalanya ya sama aja Bu, sama aja. Bisa atau tidak? Bisa. Karena tadi apalagi yang ibu-ibu yang tidak pernah pap smear sebelumnya. Nggak tahu dong kondisi serviknya seperti apa ya. Baik, terima kasih. Semoga terjawab ya Ibu Desti. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Dok. Udah terakhir. Oh, masih ada Dok. Karena nih. Iya. Karena pertanyaannya ada beberapa, jadi kita akan tambahkan, yaitu dari Ibu Nainda, perbedaan screening, Femicam, pap smear, dan koloskopi, dan di antara pemeriksaan tersebut, kapan saya memilih di antara ketiga screening tersebut? Terima kasih, Dok. Baik. Sebenarnya tadi ada di slide ya, tapi kalau mau buka slide mungkin terlalu lama ya. Yang perlu dicatat adalah gold standarnya adalah pap smear. Jadi sempatkan satu kali dalam hidup kita itu ada pap smear-nya. Nah, IVA itu memiliki sensitivitas dan spesifitas yang cukup baik, komparabel lah dengan pap smear. Tapi sangat dipengaruhi oleh siapa yang memeriksa. Jadi kalau yang memeriksa yang berpengalaman, IVA itu sangat baik gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu nih yang memeriksa IVA kita siapa gitu ya. Nah, jadi IVA boleh. Pap smear, usahakan kita punya catatan pap smear dalam hidup kita satu kali. Kolposkopi itu hanya dilakukan ketika ada gangguan yang kita temukan dari dua yang pertama ini. Begitu ya. Nah, Femicam di mana? Femicam itu adalah salah satu bentuk dokumentasi sebetulnya. Pada waktu kita melakukan Femicam, kita capture kondisi serviks, kita lakukan pemeriksaan pap smear, kemudian kita lakukan IVA. Jadi itu opsional. Apakah pada saat Femicam itu ibu akan juga, kalau IVA pasti dilakukan. Tapi apakah ibu juga ingin melakukan pap smear itu bisa. Jadi kita ambil spesimennya dulu untuk diperiksa pap smear, baru kita lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya yaitu IVA, dan kita capture apa dampak dari asam asetat itu pada serviks gitu ya. Jadi posisinya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nenda. Semoga terjawab ya. Dokter, ya. Pertanyaan terakhir ya dari Ibu Fadila. Bulan lalu ada masalah dengan IUD dan sudah dilepas dan didiagnosa adanya ektopik di belakang spiralnya. Hasil urin negatif, sudah diberi obat dan keluar darah, tetapi setelah itu sampai sekarang saya tidak haid lagi. Perkiraan dokter haid lagi tanggal 12. Apakah harus periksa lagi atau tunggu sampai haid saja? Wah, ini ya. Kan tanggal 12 belum? Iya, sekarang masih tanggal 11. Iya, besok. Kita tunggu aja sampai besok ya, Bu. Jawabannya berarti kita tunggu sampai besok ya, Bu. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang bagus nih tentang apa, Dok? Vaksin. Iya. Boleh saya baca? Boleh, silakan, Dok. Ini di chat ya dari Ibu Sri Hartini Rahayu. Assalamualaikum dokter, waalaikumsalam. Saya ingin bertanya tentang vaksin mencegah kanker. Katanya paling efektif tadi usia 11 tahun sampai 26 tahun. Kalau pada usia 34 tahun, berapa efektif untuk mencegah? Efektif, Bu. Masih tetap efektif. Jadi memang angkanya saya agak lupa. Tapi ketika dilakukan pada usia 11 sampai 26 tahun, itu secara dia dimulai pada usia di mana belum ada apa-apa kan pada serviks itu, apalagi pada 11 tahun kan. Jadi pasti dia akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang di usia 34 tahun. Tapi pada usia 34 tahun pun masih efektif. Gitu ya.
Dan dikatakan juga bahwa dia daya lindungnya itu sampai 6,5 sampai 7 tahun. Jadi mungkin kalau pada usia 34 tahun dimulai ya mungkin agak sedikit berkurang, tapi memang saya agak miss berapa lama pengurangan, tapi dikatakan bahwa itu masih efektif, dikatakan begitu aja. Gitu ya. Terus ada satu lagi mungkin boleh? Masih ada? Boleh. Masih Dok. Saya jawab aja ya Niara. Iya. Dok, kalau pakai pembalut sering kelamaan ganti bisa berpeluang sakit kanker nggak? Kalau pakai pembalut itu nggak boleh kelamaan. Karena apa? Karena ketika kita menggunakan pembalut, maka di daerah intim itu, daerah apa istilahnya apa? Ya di area itu, di area kemaluan kita itu kan seperti dibungkus gitu ya, sehingga itu kan berkeringat juga gitu, sehingga menjadi lebih lembab. Nah, lembab itu adalah yang dibutuhkan oleh kuman untuk bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau ibu pakai pembalut terlalu lama, ya sama saja dengan membiarkan kuman berkembang biak dan mempersilahkan masuk ke dalam gitu ya. Nah, efeknya mungkin bukan langsung kanker ya, tapi efeknya lebih kepada infeksi. Nah, tadi disebutkan infeksi yang berulang-ulang pada daerah itu bisa menjadi resiko kanker. Jadi ya jangan Bu, kalau ganti pembalut jangan kelamaan ya. Itu 4 jam sekali harusnya diganti supaya jangan terjadi seperti itu ya. Kayaknya tadi di chat ada satu lagi, sebentar saya buka ya. Iya Dok. Waktu kita sebentar lagi, iya. Kalau penyebab tadi udah ya, penyebab tadi sudah, kita udah bahas. Ya, kayaknya sih saya lihat sudah terjawab. Oke, baik Bapak Ibu dan seluruh peserta. Karena waktu yang terbatas, kita akan akhiri bincang-bincang siang hari ini. Jangan ragu dan takut untuk datang berkonsultasi ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan karena kami sudah menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan program pemerintah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Dwirani Amelia SPOG. Terima kasih banyak ya Dok. Sama-sama. Diberikan kesehatan dan semoga ilmu yang sudah diberikan pada kita pada siang hari ini dapat bermanfaat buat semua. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan seluruh peserta yang mengikuti dari awal sampai akhir acara. Nantikan bincang-bincang siang selanjutnya dengan topik yang berbeda. Saya secara pribadi mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Sampai ketemu di bincang-bincang siang selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak. Saya informasikan kepada Bapak, Ibu, dan peserta, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel YouTube Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Sampai ketemu kembali. Salam.